Halo semuanya, apa kabar? Pada hari ini tanggal 11 Desember tahun 2022 ya. Saya lihat kalian sudah selesai ya ujian ya. Selamat bagi yang sudah menyelesaikan ujian. Semoga hasil yang kalian kerjakan tetap maksimal ya. Dan pada kesempatan kali ini saya masih di seputar Natal, di mana kali ini saya akan membahas tentang orang tua dari Tuhan Yesus yang mendapatkan berita kabar dari malaikat Gabriel. Kalian bisa buka di Lukas 1 ayat 26 sampai 38 ya. Dan ditutup untuk Yusufnya dari ayat 18 sampai 25 ya. Untuk Yusufnya. Oke. Jadi ceritanya begini. Ya, ini untuk Maria dulu ya. Nah, kalau kalian mau tahu timelinenya kapan Maria dapat kabar itu, timelinenya pas Elizabeth udah mengandung. Ya. Kan dia 5 bulan udah nggak keluar kemana-mana nih. Ya ini udah bulan ke-6, mungkin dia udah bisa keluar lagi ya. Jadi timelinenya itu si Elizabeth sudah mengandung 6 bulan ya, alias triwulan kedua ya. Kan triwulan 1 udah 3 bulan di rumah. Triwulan 2 4 dan 5-nya kan dia di rumah, dan ini bulan ke-6. Jadi dia udah lewati 2 triwulan. Triwulan itu maknanya 3 bulan ya. Atau dibilang trimester atau apalah. Gitu. Ya. Oke, kita akan membahasnya ya. Jadi ada seorang wanita bukan tapi masih gadis ya. Ini namanya ini Maria ya. Dia ini Maria, dia tinggal di kota Nazaret. Ya. Maria ini sedang bertunangan dalam tanda kutip, kalau kalian mungkin pikirannya pacaran ya. Ya. Pacaran tapi nggak tahu istilah benernya ini konteksnya arahnya kemana gitu. Ya. Dan pada suatu ketika malaikat Gabriel datang pada Maria. Ya. Gabriel datang kepada Maria yang suaminya Yusuf, yang keturunannya Raja Daud ya, karena kebetulan mereka sama-sama keturunan Raja Daud. Kalau kalian mau cari ya, kalian cari di Lukas 3 ayat 23 sampai 38 ya. Atau yang satunya lagi di Matius 1 ayat 1 sampai 24 ya. Itu isinya Matius 1 ayat 1 sampai 17 ya. Itu full menceritakan silsilah dari Tuhan Yesus ya, yang dari Abraham dulu ya. Kalau dari gitu, yang satu dari keturunan Abraham, yang satunya lagi yang secara full yang dari sampai Adam ya, karena pada dasarnya berasal dari Adam ya. Nah, suatu ketika si Maria dapat kabar gini ya. Malaikat Gabriel datang. Malaikat Gabriel ngomong gini ke Maria. Salam, hai, engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Lah si Maria kaget. Hah? Si malaikat bilang, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar, dan ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan Maria kaget. Loh kok bisa?
padahal dia belum bersuami ya. Kan mereka masih di dalam tanda kutip pacaran atau masih bertunangan dan dia belum menikah. Ya. Mana mungkin orang bisa hamil tapi dia belum punya suami. Ya karena kan dalam biologi suami cowok sama cewek kalau udah berhubungan pasti mungkin ada yang punya anak ya dalam tanda kutip. Nanti kalau saya bahas ini mungkin akan merembet kemana-mana ya nanti panjang. Ya. Selain itu mungkin karena masalah adat Yahudi juga ya, adat istiadat Yahudi, dimana kalau nanti seandainya hamil di luar nikah nanti ditimbuk batu, gitu ya. Si malaikat ini tahu ketakutannya Maria, mana mungkin, padahal kan dia belum bersuami. Si malaikat itu bilang, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang ada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan akhirnya malaikat itu pergi. Dan setelah kejadian itu Maria pergi bertemu Elisabeth dan benar ya Elisabeth lagi hamil, mengandung. Kalau kalian baca di bawahnya ya. Dan saling menyapa dan saling memberikan ucapan berkat tentang anak yang akan dikandung itu, yakni Yesus dan Yohanes Pembaptis mungkin. Dan di bawahnya kalian baca nyanyian pujian Maria nanti kalau kalian lihat. Jadi timelinenya itu kurang lebih 3 bulan sebelum Yohanes Pembaptis lahir ya. Soalnya habis ini kan ceritanya 3 bulan Yohanes Pembaptis lahir ya. Nanti ini berkaitan dengan video kemarin. Nanti setelah ini di bagian ini kamu coba nonton lagi yang minggu lalu ya. Oke. Sekarang kita akan fokus ke Yusuf ya. Yusuf kamu bisa buka di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Ya. Jadi Yesus itu lahir dari antara Maria dan Yusuf ya nantinya. Nah, kali ini kan kita fokus ke Yusuf ya. Yusuf ini tahu karena ternyata si Maria tuh hamil. Tapi kan untungnya malaikat tadi udah bilang dia ini kan dikandung oleh Roh Kudus. Nah, si Yusuf ini bisa dibilang orang yang sangat tulus dan sayang pada Maria. Karena dia tidak ingin agar si Maria terjadi apa-apa sama dia. Ya, sekali lagi saya tegaskan. Kenapa? Karena ada satu adat ya, dimana kalau ada anak di luar nikah itu dianggap zina dan itu nanti takutnya ujungnya pasti ada pelemparan batu ya sampai mati ya. Tapi ketika si Maria berkata, ketika si Yusuf ini mempertimbangkan sedang merencanakan buat berpisah dengan Maria, ada malaikat Gabriel datang dalam mimpi Yusuf. Ya, si Yusuf tidur di mana gitu. Dan Yusuf dapat mimpi dari mana gitu. Dan dia bermimpi begini, bertemu dengan malaikat. Dan malaikat ini berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah anak dari Roh Kudus. Maksudnya dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ya, Nabi yang di sini siapa? Nabi Yesaya. Ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti
Allah atau Tuhan menyertai kita ya, atau di apa ya, dimiripin bahasanya itu kayak Tuhan beserta kita. Setelah itu si Yusuf nurut ya, jadi dia nggak jadi untuk berpisah dengan Maria, dan dia mengambil Maria jadi istrinya, dan akhirnya Yusuf dan Maria menikah. Tetapi dia nggak tidur bareng ya, sampai si Yesus ini udah lahir ya. Begitu ya kira-kira. Oke, ada beberapa poin penting. Yang pertama ya, ini mereka ini sebenarnya takut ya. Kenapa? Karena kondisinya mereka ini pada awalnya mereka tidak ada hubungan dalam pernikahan ya. Karena secara logika hubungan pernikahan itu akan menghasilkan keturunan, padahal belum tentu, karena ada anak di luar nikah juga pasti ada ya. Jangan salah ya, ini malah jadi teori ya. Dan dalam hukum Yahudi, kalau ada anak di luar nikah, ujungnya harus ditimbuk batu sampai mati ya. Kasihan bener ya. Tapi karena malaikat yang dari Tuhan itu menguatkan mereka, karena itu dari Roh Kudus, mereka jadi tetap semangat ya. Dan mereka tetap menunggu mempersiapkan kelahiran dari Tuhan Yesus ya. Jadi pesannya itu cuma satu untuk kali ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Karena Tuhan sanggup melakukan apa saja. Asal kita percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita ya. Kali ini mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless you.